Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul 'arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahli khairat. Amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah sekalian rahimakumullah. Judul kajian kita pada kesempatan ini adalah hidup bahagia bersama Ramadan. Salah satu ciri atau sifat dari bulan Ramadan adalah syahrun sa'id, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan keberkahan. Maka apabila kita dipertemukan di bulan Ramadan ini, ada yang sedih, yang tidak gembira, berarti ini sesuatu yang tidak lazim. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang sedih? Wah, Ramadan mana? Nah, insya Allah nggak ada ya. Insya Allah semua kita bergembira, berbahagia bersama dengan Ramadan. Sebagaimana para sahabat dulu, 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan pasca Ramadan mereka berdoa supaya amal ibadahnya diterima selama bulan Ramadan. Artinya 1 tahun itu penuh dengan suasana Ramadan. Ada ruh semangat Ramadan yang mewarnai selama 12 bulan. Pada bulan Ramadan ini banyak para kiai kita, para guru kita mengingatkan kepada kita, baik itu di forum kultur tarawih, ceramah, kajian-kajian subuh dan lain-lain. Mudah-mudahan ini sebagaimana kata Mas Budi tadi bukan membuat kita bosan, tetapi mengingatkan kita, nanti kerotan fakum ini. Berilah peringatan karena peringatan ini bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Termasuk kita di sini, kita insya Allah sudah bisa memahami tentang materi ini. Yang penting adalah kita saling mengingatkan, dan yang lebih penting adalah bagaimana kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat secara normatif teoritis, barangkali di sini ada Bapak Ibu yang alumni psikologi, ya mohon maaf ya. Ini barangkali domainnya bagi para ilmuwan ya, ataupun yang bergerak dalam bidang ilmu jiwa ataupun ilmu psikologi ataupun para dokter barangkali. Hal yang perlu untuk kita gali dalam diri kita masing-masing, sudahkah kita temukan kebahagiaan dalam diri kita? Apa kira-kira rahasianya? Apa itu kebahagiaan yang sebenarnya? Kita semua memiliki definisi masing-masing tentang kebahagiaan berdasarkan apa yang sudah kita alami selama hidup. Tapi berikut ini adalah definisi kebahagiaan menurut ilmuwan, yaitu ada 2 faktor di sini. Seberapa besar rasa puas kita terhadap diri kita sendiri, artinya adalah rasa syukur kita, qanaah kita dengan kondisi kita ini, dan seberapa besar kita merasa baik setiap harinya. Itulah merupakan kebahagiaan. Yang mana kalau kita lanjutkan, meskipun setiap orang memiliki perbedaan dalam definisi, tetapi kebahagiaan ini bisa diterjemahkan kira-kira kalau kita persentase seperti ini, 40% dari kebahagiaan itu dikontrol oleh pikiran,
tindakan serta kebiasaan kita masing-masing. 50% diturunkan secara genetik, masing-masing kita lahir di keluarga yang berbeda antara satu dengan yang lain secara genetika, maka ini faktor yang dominan 50%. Sementara hanya 10% ditentukan dari bagaimana keadaan kita. Artinya faktor eksternal yang kita hadapi. Jadi kebahagiaan ini adalah merupakan orientasi yang kita harapkan dalam setiap aktivitas kita. Biasanya kalau kita menghadiri acara pernikahan, di antara doanya adalah barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kata-kata barakallahu laka itu doa untuk mencapai kebahagiaan, karena al-barakah ini para ulama mendefinisikan adalah thubutul khair fi syai', eksisnya kebaikan di dalam sesuatu, wa tutlaqu 'ala nama wa ziyada wa sa'ada, dan keberkahan ini dinisbatkan, diperuntukkan untuk pertumbuhan, pertambahan dan kebahagiaan. Jadi kalau kita mendoakan keberkahan bagi pasangan yang baru menikah, berarti kita mendoakan kebahagiaan untuk mereka. Baik itu laka atau alaika. Laka itu yang menguntungkan, yang menyenangkan karena kelebihan pasangan masing-masing. Ini mudah-mudahan barokah. Tapi kalau ada kekurangan alaika, alaikuma, ya, kepada masing-masing itu ada kekurangan, kita juga ingin mendapatkan keberkahan, saling menutupi kekurangan di antara masing-masing. Jadi itulah yang kita harapkan, semua kita ingin bahagia. Nah, pertanyaan klasik yang sering muncul itu kira-kira bahagia itu sebab atau akibat? Kira-kira subjek atau objek kira-kira bahagia ini? Nah, barangkali kita punya perbedaan persepsi, nggak masalah ya. Antara semua disiplin ilmu ada perbedaan, itu tidak masalah. Tapi bagi saya pribadi mengikuti pendapat bahwasanya kebahagiaan itu selayaknya berada pada sisi penyebab, sebagaimana apa yang disampaikan oleh hasil penelitian lainnya yang menyebutkan bahwa orang yang berbahagia itu cenderung mendapatkan lebih banyak kesuksesan dalam hidup, karir, dan aspek finansial. Ini contoh kasus, misalnya ada seseorang yang merasa bahagia pada usia 18 tahun, ternyata akan mencapai kebebasan finansial, perayaan karir yang lebih tinggi, dan keleluasaan bekerja ketika menyentuh usia 26 tahun. Semakin seorang menciptakan kebahagiaan di dalam dirinya, maka semakin besar kemungkinan dia menciptakan prestasi yang luar biasa di dunia kerja. Jadi semakin dia kondusif dalam kehidupan rumah tangga, ya, sehingga kita sering mendoakan. Jadi kita kembali ke masalah rumah tangga, di awal-awal ada doa sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itulah kebahagiaan yang letaknya adalah di hati kita masing-masing. Jadi kalau kita menciptakan dalam diri kita itu optimisme, kemudian juga harapan-harapan, cita-cita yang luhur, insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan. Jadi dalam hal inilah, kembali kepada masalah ini, bahagia adalah merupakan sebab bukan akibat. Bahagia adalah merupakan subjek, bukan semata-mata dari objek. Bapak sekalian, saya merujuk kepada salah satu pendapat Al-Imam Asy-Syatibi. Beliau adalah ulama ahli dalam bidang usul fikih. Beliau imam Ahlus Sunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa kejayaan Islam di Andalus, di Spanyol. Daulah Umayyah, di samping pernah berdiri eksis dengan ibu kota Syria di Damaskus, Daulah Umayyah juga pernah eksis di Andalus. Bahkan menurut pendapat ada sampai mengatakan 8 abad lamanya.
sangat lama ya. Eksis di sana, melahirkan ulama-ulama besar. Ada Imam Al-Qurtubi, ada Al-Imam Asy-Syatibi dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 990 Hijriah di Granada. Menyatakan dalam kitab Al-I'tisam juz 2 halaman 152 bahwa di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba adalah sebagai berikut ini. Yaitu yang pertama, taisirut ta'ah alaihi, dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Ini indikator yang utama, yang pertama. Seseorang diberikan taufik, kemudahan untuk melakukan segala macam jenis ketaatan. Ya misalnya Ramadan, kita yang mudah untuk melaksanakan puasa di Indonesia ini ya, karena kalau dihitung selama 24 jam dalam sehari, Indonesia ini termasuk pertengahan lah. Kalau di antara negara-negara di dunia, masa puasa kita itu relatif ya nomor 4. Yang paling pendek itu Chili, itu 9,4 jam. Kemudian ada Australia 10, kemudian ada Brazil juga, Indonesia nomor 4. Yang paling lama itu Islandia, selama 22 jam puasanya. Ya, jadi hanya 2 jam saja masa malamnya, siangnya 22 jam. Indonesia 13 jam. Jadi 13 jam ini relatif ya setengah. Saudi 14 jam, Turki 17 jam. Jadi kita relatif nyaman ya, apalagi cuacanya juga tidak terlalu panas. Tetapi mengapa banyak juga di antara saudara kita, mungkin tetangga, mungkin orang lain yang tidak puasa, nggak tahu tanpa udzur, tanpa alasan. Itu karena itu tadi, belum ada taufik, belum ada petunjuk kepada arah kebenaran, sehingga terbuka hatinya untuk puasa itu belum dia dapatkan. Maka inilah yang patut kita sayangkan. Nah, kita yang sudah mendapatkan kemudahan, jadi mungkin sudah disinggung ya tentang tilawatul Quran. Nah, mungkin nanti panitia dari reward atau apa ya, pahalanya dari Allah ya. Mudah-mudahan akan memenuhi keikhlasan. Bagi yang mungkin khatam sudah 1 kali, sudah 2 kali sekarang ya, Masya Allah. Itu adalah kemudahan untuk melaksanakan ibadah ketaatan berupa tilawatul Quran. Imam Syafi'i rahimahullah, bukan saya, tapi senior saya, itu kalau di luar Ramadan khatam Al-Qurannya 30 kali dalam 1 bulan, dan itu beliau hanya membaca Al-Quran di dalam sholat, menurut pernyataan dari salah seorang muridnya, Rabi' bin Sulaiman. Imam Syafi'i di luar Ramadan itu membaca Qurannya dalam sholat saja sudah khatam 30 kali, setiap hari khatam. Di dalam bulan Ramadan beliau 60 kali khatam tilawah Qurannya. Jadi 1 hari 2 kali, siang sekali, malam sekali, di dalam sholat dan di luar sholat kalau di dalam bulan Ramadan. Ya mungkin kalau kita ikuti susah ya, karena sudah makomnya wali seperti itu ya, dapat karomahnya begitu ya, kita susah untuk mengikutinya. Kita yang banyak, mungkin ada yang 10 kali khatam sudah luar biasa, 1 hari 10 juz. Ada tukang beca ya, dimudahkan membaca 10 juz 1 hari, Masya Allah 10 kali khatam. Ada juga seorang ASN, pegawai biaya cukai, luar biasa. Itu taisirut ta'ah Allah, kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan pada Allah. Yang kedua, indikator kebahagiaan adalah muwafaqatus sunnah fi af'alihi. Sesuainya, jadi perbuatannya itu sesuai dengan sunnah. Perbuatan mulai aktivitas hariannya, pekanannya, bulanannya, tahunannya, dan setiap waktunya itu sesuai dengan petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau ini qudwah hasanah, uswah hasanah, bukan hanya dalam hal ibadah mahdhah,
tetapi ibadah sosial juga menjadi contoh tauladan yang baik bagi kita semua. Maka berbahagialah kita yang setiap waktunya bisa diberikan kemudahan untuk mengikuti sunnah-sunnah, yang mana sunnah-sunnah ini bukan hanya sebatas sunnah-sunnah dalam bentuk ibadah mahdoh saja, tapi ibadah ghairu mahdoh segala macam, bukan kaitannya dengan fikih. Kalau fikih ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak apa-apa, bukan itu saja maknanya. Tapi sunnah dalam perspektif ulama-ulama, baik itu ulama hadis atau ulama usul fikih. Kalau perbedaannya, ulama hadis ini ma'udhifa ila nabi, segala yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu min qaulin berupa perkataan, berupa fi'lin perbuatan, takrir berupa ketetapan, sifat berupa sifat, baik itu sifat secara fisik atau akhlaknya. Sebelum beliau diangkat Isa jadi Rasul ataukah sesudah, baik itu layak untuk dijadikan dalil ataukah tidak, itu menurut ulama hadis sunnah. Tapi sunnah menurut perspektif ulama usul fikih adalah ditambahkan definisi itu mimma yasluhu an yakuna dalilan, yang layak untuk dijadikan sebagai dalil. Artinya berarti setelah beliau jadi Rasul saja. Itulah yang diikuti ya, sunnah-sunnah beliau. Jadi kalau kita dalam hal keseharian ada yang meniru bagaimana pola makannya Rasulullah SAW, kemudian juga pakaiannya dan lain-lain, itu ada pembahasan secara rinci ya, dan menurut sepengetahuan saya buku yang standar yang bisa kita baca dalam bagaimana kita bermuamalah dengan sunnah adalah bukunya Dr. Sukurdowi, Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnatin Nabawiyah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan sunnah nabawiyah supaya kita proporsional, tidak saklek ya dalam meniru, juga tidak abai, tidak teledor, artinya proporsional, pertengahan. Yang ketiga adalah wasuhbatuhu li ahli sholat. Indikator kebahagiaan kita adalah kita bisa bersahabat dengan orang-orang yang solih. Wongkang soleh kumpulon dalam lagu Tombo Ati. Kita bisa berinteraksi, dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Di rumah tangga kita dipertemukan dengan pendamping yang soleh atau solihah. Di kampung kita bisa bertetangga dengan tetangga yang soleh atau solihah. Di majelis ilmu, di majelis taklim, di masjid, di sekolahan, para wali muridnya adalah orang soleh solihah. Kita pada saat bekerja misalnya dipertemukan di kantor, di pekerjaan orang soleh solihah. Ini luar biasa, indikator kebahagiaan yang wajib kita syukuri. Yang dalam hal diantara tanda cinta Allah pada hambanya adalah ini disebut husnul tadbir lahu. Orang ini adalah dikendalikan atau dirawat dengan baik oleh Allah Ta'ala, diriayah, dirawat dengan baik oleh Allah Ta'ala, baik pada masa dia kecil, masa kanak-kanak, sampai dia dewasa, sampai tua, dia berada di lingkungan yang baik, orang-orang yang baik. Yang keempat, wa husnu akhlaqihi ma'al ikhwan, termasuk ma'al akhwat bagi yang perempuan, berakhlak mulia kepada saudara-saudaranya. Indikator kebahagiaan, dia memiliki akhlak yang mulia. Ketika Nabi Ibrahim ya, meninggalkan istri dan putranya Hajar dan Ismail di lembah Bakkah saat itu, dulu Mekah namanya Bakkah, belum ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada rumput-rumputan, tidak ada sumber air. Maka saat itu Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan mereka berdua berdoa kepada Allah Ta'ala. Di surat Ibrahim ayat 37 itu bisa kita renungkan atau bisa kita tauladani. Dalam kondisi suasana alam yang sedemikian tandus, tidak ada fasilitas apapun,
Tetapi yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala adalah yang pertama, supaya mereka menegakkan sholat. Kemudian yang berikutnya adalah waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia itu cenderung kepada mereka ini dengan akhlaknya ini. Baru yang ketiga adalah warzuqhum minats tsamarat, yaitu diberikan rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. Jadi permintaan pertama bukan dalam hal rezeki materi, tapi permintaannya adalah ketakwaan yang di sini diekspresikan dalam bentuk iqamatus shalah. Karena dengan ketakwaan itulah Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada generasi yang ditinggalkannya. Nanti bisa kita tadaburi surat Ibrahim ayat 37. Jadi husnul khuluq atau kebaikan akhlak ini adalah menjadikan kita eksis di masyarakat. Kita dicintai oleh masyarakat karena kesederhanaan, ketawaduan, kemudian juga suka menolong dan lain-lain dari kita. Kemudian yang kelima adalah badlu ma'rufihi lil khalqi, mencurahkan kebaikannya kepada hamba Allah Ta'ala yang lainnya. Kepedulian kita kepada sesama, inilah yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Ini ada penjelasan lebih detail ya. Yang keenam, wahtimamuhu lil muslimin, perhatian kita kepada kaum muslimin. Kita bukan egois untuk diri kita. Kalau kita sudah mapan rumah tangga kita, maka bagaimana kita melebarkan, memperluas kepedulian kita itu kepada para tetangga. Ada tradisi biasanya sebelum Ramadan menggenang ya. Itu bagus sekali, muamalah yang bagus untuk memberikan sedekah kepada sesama. Ada tradisi silaturahim, baik itu sebelum Ramadan ataukah nanti pada saat Idul Fitri atau saat Ramadan. Ada safar di Ramadan, nanti ada bakti sosial dan lain-lain. Jadi peduli, termasuk kita peduli kepada bangsa Palestina. Walaupun jauh, tapi Palestina di hati kita, karena Palestina adalah jantung umat Islam. Kemenangan mereka adalah kemenangan kita. Kesedihan mereka adalah kesedihan kita. Kita sedih setiap momentum menjelang Ramadan ini, ada saja yang diuji untuk mereka. Yang terakhir mereka dilecehkan ya Masjidil Aqsa dengan adanya para pemuda Yahudi yang berkafir main bola di pelataran Masjidil Aqsa. Bisa kita bayangkan bagaimana bentuk penghinaan orang-orang Yahudi main bola di dalam masjid. Kan masih banyak lapangan luar. Karena mereka sengaja untuk melecehkan Masjidil Aqsa. Mereka meyakini di bawah Masjidil Aqsa ini ada Haikal Sulaiman, tempat ibadahnya Nabi Sulaiman. Padahal ini hanya rumor saja, tidak ada buktinya, sehingga mereka menggali terowongan di bawah Masjidil Aqsa ini dengan keyakinan yang rumor tersebut. Yang keenam, yang ketujuh adalah wamura'atuhu li awqatihi, menjaga waktu-waktunya. Waktu-waktunya menjadi efektif, menjadi efisien, menjadi berkah. Coba kita perhatikan ya, dari 1 sampai 7 ini semua ternyata ada di bulan Ramadan. Coba kita perhatikan, mulai kemudahan kita untuk melakukan ketaatan itu sejak awal Ramadan. Biasanya kalau masjid di awal Ramadan full, tarawihnya full. Nah, itulah kemudahan untuk melakukan ketaatan, karena pintu surga dibuka, kemudahan masyarakat untuk melakukan ketaatan semakin meningkat sehingga dimudahkan mereka masuk surga, itu ada di Ramadan. Kita sesuai dengan amal-amal sunnah, itu juga terbuka peluangnya di Ramadan. Kita dipertemukan dengan orang-orang baik, itu ada di Ramadan. Kita memiliki akhlak yang baik, kepedulian, perhatian, itu semuanya muncul ya. Apalagi ini yang terakhir, menjaga waktu-waktunya. Jadi kalau Ramadan ini hari demi harinya, jam demi jamnya, menit detiknya barokah semua. Jadi iman-iman kalau dipakai tidur, habis subuh tidur,
waktu duha tidur, habis duhur tidur, eman-eman ya, eman-eman sekali ya. Walaupun kalau diperbandingkan daripada riba, lebih baik tidur ya. Ya mungkin itu standar minimalis. Mungkin bukan begitu pertimbangannya ya. Daripada tidur lebih baik baca Quran, lebih baik zikir, kan banyak alternatifnya. Nah, baiklah, ini inti materinya ya. Tentang 8 alasan bahagia bersama Ramadan. Memang saya paskan angka 8 karena angka 8 ini angka dinamis. Jadi 8 alasan bahagia bersama Ramadan. Ini inti slide-nya, nanti ada penjelasan-penjelasannya. Apa alasan kita berbahagia, bergembira, bersenang-senang ya pada saat kita masuk bulan Ramadan ini? Karena kita meraih banyak sekali keberkahan, banyak sekali yang dibebaskan dari api neraka. Kita berkesempatan untuk memperbaiki diri. Ada juga peningkatan solidaritas sosial. Kemudian kita meningkatkan kesehatan fisik kita, kedekatan dengan keluarga, peningkatan kegiatan ibadah, dan kita merasakan kebahagiaan. Yang pertama adalah kita meraih banyak keberkahan di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena kita akan mendapatkan pahala dari amal kita secara berlipat ganda. Para ulama telah mengajarkan kepada kita bahwa pahala amal itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala karena beberapa faktor, saya sebutkan 5 saja. Yang pertama karena faktor pelakunya. Bagi yang bawa pulpen alat tulis monggo ditulis, bagi yang tak bawa di HP-nya monggo ditulis, nggak apa-apa supaya nggak ngantuk. Yang kedua karena amal itu sendiri. Yang ketiga karena dampaknya. Yang keempat karena tempatnya, dan yang kelima ya karena waktunya. Nah inilah 5 faktor, 5 sebab dilipat gandakan pahala amal kita. Yang pertama adalah karena pelakunya. Amal yang dilakukan oleh orang alim jauh lebih tinggi keutamaannya daripada amal yang dilakukan oleh orang jahil. Bahkan ada suatu ya orang-orang menyebutkan hadis ya, tetapi ketika saya cek la aslalahu, tidak ada dasarnya. Artinya ya mungkin itu adalah hikmah ya. Tapi ini terkenal sekali. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu, yang jahil. Saya mengatakan bodoh nggak tega ya, maksudnya jahil saja ya, mudah-mudahan dipahami lah. Ini kata para ulama la aslalahu ya, tidak ada asalnya, tapi didukung oleh banyak referensi tentang kemuliaan para ulama. Surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, beriman di antara kalian, dan orang yang berilmu di atasnya dengan beberapa derajat. Jadi tingkatannya orang kafir yang paling bawah, orang mukmin yang awam, yang paling tinggi mukmin yang alim. Kata Abdullah bin Abbas, selisih jaraknya antara mukmin yang awam, yang umum, yang jahil tadi, yang baru alim, dengan mukmin yang alim itu adalah 700 derajat.
Yang antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu jauhnya adalah 500 tahun perjalanan. Wah, bisa kita hitung ya. 700 derajat ketinggiannya dan masing-masing jarak derajat 500. Jadi 500 kali 700 berapa ya? Nah, itulah derajat orang yang mukmin alim daripada mukmin yang alim. Ada hadis yang lainnya, fadlul alim alal abid kafadli ala adnahu. Atau kemuliaan, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, kata Rasulullah, itu adalah seperti keutamaanku, kata Rasulullah, dengan keutamaan sahabat yang paling rendah levelnya. Bisa dipahami ya ini hadis. Kemudian ada lagi hadis fadlul alim alal abid ka fadlil qamar lailatal badr ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama. Bulan pada saat bulan purnama itu dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Kalau malam hari bintang-bintang bisa kita manfaatkan cahayanya ketika tidak ada bulan. Kalau sudah ada bulan maka pamornya tergeser, sinarnya redup, seolah-olah nggak ada manfaatnya. Yang dominan adalah bulan purnama. Nah, kurang lebih seperti itulah keberkahan ataupun keutamaan orang yang alim daripada orang yang jahil. Nah, itu karena faktor pelakunya. Kemudian orang yang melakukan amal bersama-sama lebih bagus daripada sendirian. Sholat berjamaah lebih bagus 27 derajat daripada sendiri. Makan pun demikian. Makan berjamaah itu lebih barokah dan lebih mengandung ya, ada sisi keberkahan dan terutama juga sisi ininya ya, pahalanya kita tidak bisa memastikan, tetapi lebih bagus ya daripada kita makan sendirian. Kenapa? Ya makanya di pondok-pondok ya itu nampan bareng-bareng. Nah, itu adalah untuk mendapatkan keberkahan. Jadi karena faktor pelakunya. Yang kedua adalah karena faktor yang atau saya tambahkan ya, orang yang miskin ketika bersedekah lebih utama daripada orang yang kaya, daripada orang yang mampu ya. Di Donomulyo itu ada namanya Mupaitun. Kita punya jamaah di sana, Ustaz Elianto ya, beliau pengasuh pesantren Tahfidz Ar-Rasyidin di Donomulyo itu setiap tahun dimintain tolong oleh Pak Poinem untuk mencari kambing terbagus untuk kurban. Coba pemulung pada profesinya. Tua ya, tapi berkorban dengan kambing terbagus. Kalau kita yang mampu itu wajar untuk berkorban tiap tahun, tapi kalau orang yang dengan keterbatasan begitu bisa sedekah rutin korban seperti itu luar biasa. Nah itulah ada dilipat gandakan karena faktor pelakunya. Yang kedua adalah karena amal itu sendiri, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung pada jenis amalan. Semakin amal itu masyru' artinya ada dalilnya, ada syariatnya, ya legal, dilegalkan oleh syariat, maka di sini pahalanya berlipat ganda daripada amal yang ghairu masyru'. Dulu pernah ada dua orang sahabat dalam sebuah perjalanan. Mereka mau sholat, terus mau wudu nggak ada dalam perjalanan, maka keduanya tayamum. Yang satu dan yang kedua ini tayamum terus sholat. Selesai sholat mereka berjalan, tiba-tiba ada air. Mereka berbeda pendapat. Yang pertama mengulangi sholatnya dengan wudu, yang kedua cukup dengan tayamumnya tadi, tidak mengulangi sholatnya. Ketika keduanya melaporkan kepada Rasulullah SAW, beliau tidak
menyalahkan yang satu dan membenarkan yang lain, tapi beliau memberikan kalimat afirmasi yang menumbuhkan optimisme lah. Ini luar biasa ya, motivator dari Rasulullah ini. Jadi beliau mengatakan kepada yang sholat 2 kali, lakal ajar marratan, kamu mendapatkan 2 pahala, karena kan dia sholat 2 kali ya. Terus bagi yang tidak mengulangi sholatnya, dikatakan asabta sunnah, kamu sesuai dengan sunnah. Kalau kita mengalami kejadian begitu, kita niru yang mana? Niru yang pertama atau yang kedua? Bingung tak? Nah itulah pandainya Rasulullah ya. Tidak menjadikan orang yang paling benar menjadi GR, tidak menjadikan yang salah kecil hati. Semuanya optimis kan? Bahkan kita bingung mana yang paling benar. Nah, kalau yang mengulang sholat 2 kali, 2 pahala saja. Tapi bagi yang sesuai dengan sunnah, bukan hanya 2 pahalanya, bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Itulah amal yang sesuai dengan sunnah, itu dilipat gandakan. Jadi yang lebih benar yang kedua ya, bukan yang pertama. Cukup kita dengan tayamum, kewajibannya bisa sudah gugur, tidak perlu diulangi sholatnya lagi. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu karena faktor amal itu sendiri. Yang ketiga karena faktor dampak. Kita berjihad, dampaknya lebih luas daripada amal yang lain. Kalau jihad pada zaman dulu dengan perang, seperti saudara kita di Palestina, tapi kalau jihad kontekstual saat ini adalah jihad dalam bentuk binta'lim, jihad siasi dalam bentuk memenangkan dakwah ya, untuk memperbaiki pemerintahan. Itu amal mulia. Jihad siasi kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan fikul wakil kita saat ini adalah untuk perbaikan pemerintahan. Nah, jadi itu dampaknya dilipat gandakan pahalanya. Kemudian yang keempat adalah karena tempat kita beribadah, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid lain. Kalau kita hitung ya, 5 kali dalam sehari semalam kita sholat, untuk mencapai angka 100.000 itu kita membutuhkan usia 54 tahun. Kalau 2 kali sholat di Masjidil Haram, kita membutuhkan berapa? 108 tahun sholat di Masjid Al-Arif ini. Sehingga beruntunglah, bersyukurlah bagi kita yang sudah pernah berziarah ke Masjidil Haram, sholat di sana, itikaf di sana. Tapi jangan GR, maksudnya ada kadang-kadang jamaah haji yang malas-malesan. Pak, nopo begitu masjid? Wis tuwa le wis. Nek Mekah wis oleh pahala oke misalnya, jangan begitu ya. Nah, ini GR namanya ya. Sudah merasa stoknya banyak, wah, menjadi GR ini enggak boleh ya. Tetap harus optimis. Para sahabat dulu coba kita lihat. 10 orang yang dijamin masuk surga itu eksplisit dalam hadis Tirmidzi. Al-Ashra al-Mubashsharuna bil Jannah disebutkan eksplisit dari Abu Bakar sampai Sa'id bin Zaid. Semuanya disebutkan, jelas namanya. Ada tiket masuk surga. Tapi apakah mereka santai-santai wis jelas bisa masuk surga wis gak usah? Enggak begitu, tapi malah mereka bersemangat ya. Dan mereka tidak kegeeran ya. Abu Bakar itu dalam kalimatnya, seandainya saya disuruh memilih pada saat mau dihisab itu memilih, mohon maaf ya, menjadi bukan manusia maksudnya ya, artinya tidak ada hisab. Ketika Utsman juga demikian, ingin menjadi kerikil saja supaya gak dihisab nanti. Jadi itulah ya, para sahabat luar biasa ya, walaupun amalnya banyak. Tempatnya keberkahan. Kemudian yang terakhir, karena waktunya kita masuk Ramadan, ini dilipat gandakan amal kita dengan di bulan Ramadan, khususnya di Lailatul Qadar ya, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dulu ada kecemburuan ya dari para sahabat dengan umat dulu. Umat dulu kan panjang-panjang usianya, hidup ratusan tahun, ribuan tahun, ibadah full fokus.
Kemudian umatnya Nabi Muhammad usianya pendek-pendek. Bagaimana kami bisa menyamai mereka, Rasulullah? Maka turunlah surat Al-Qadr sebagai tasliyah, hiburan untuk umat Islam. Walaupun usia kalian pendek, tetapi kalau kalian menemukan Lailatul Qadar, dilipat gandakan kurang lebih 83 tahun. Jadi kalau kita misalnya 10 kali menemukan Lailatul Qadar, sama seperti usia kita 830 tahun, apalagi 20 kali. Mudah-mudahan setiap tahunnya kita dapatkan, sehingga tidak kalah dengan prestasi umat-umat pada zaman dahulu. Yang kedua adalah kita harus berbahagia karena ada peluang pembebasan dari api neraka. Ada banyak hadis yang bisa kita jadikan referensi. Di antaranya hadis sahih berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan berdasarkan syarat kesahihan Bukhari Muslim. Inna lillahi utaqa fi kulli yaum wa lailah. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka pada setiap hari dan malamnya. Likulli 'abdin minhum da'watun mustajabah. Setiap hamba dari mereka memiliki doa yang mustajabah, yang dikabulkan. Ada lagi hadis yang sampingnya, inna lillahi inda kulli fitrin utaqa. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka pada setiap waktu berbuka puasa. Jadi waktu menjelang iftar itu waktu spesial, jangan disia-siakan. Kalau zaman dulu ada apa istilahnya di sinetron atau di TV-TV ya, ada hiburan-hiburan ya. Nggak tahu sekarang masih ada televisi ya, sudah lama kita nggak lihat televisi ya. Kalau sekarang masih ada istilah ngabuburit, cari takjil, boleh silakan, tapi jangan sampai kelewatan ya, lupa dengan doanya. Jadi kita kumpul dengan keluarga, suami memimpin doa ya, doa bersama pada saat menjelang iftar itu kesempatan yang luar biasa. Yang pendek begini ya, ini gampang dihafalkan. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Itu paling pendek. Monggo kita baca sama-sama. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Bisa apalah? A'tiq itu a'taqaitiku, itu membebaskan. Kalau a'tiq fi'il amrnya, ya Allah bebaskanlah diri-diri kami dari neraka. Wa riqaba abadina wa ummahatina wa ikhwatina wa akhwatina. Pokoknya kita doakan semuanya. Kita berdoa semakin banyak itu semakin untung kita, nggak akan rugi. Jadi kita doa pada waktu malam dan siang boleh. Yang ketiga, alasan kita kenapa harus berbahagia di bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Ramadan adalah bulan di mana kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri secara spiritual maupun sosial. Kita dapat memperbaiki hubungan dengan sesama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, serta menghindari perbuatan yang tidak baik dengan berusaha memperbaiki diri kita. Dengan berusaha memperbaiki diri, kita akan merasa lebih bahagia karena merasa lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa baca Al-Quran pagi ini 1 juz misalnya. Kita sudah bisa berbagi kepada tetangga, kita sudah memperbaiki secara kualitas keimanan, itu akan ada kebahagiaan. Itulah namanya halalatul iman, rasa manisnya iman. Manisnya iman itu maknanya adalah rasa puas, tenang, tentram pada saat kita melakukan ketaatan. Kalau kita sholat tetapi terpaksa, ya susah untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman ini, untuk mendapatkan halalatul iman. Ramadan ini menjadikan kita meningkat ya secara ketakwaan, keimanan kita, dan insya Allah akan menjadikan diri kita jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Yang keempat adalah adanya peningkatan solidaritas sosial. Ramadan ini merupakan bulan
di mana kita diajak untuk meningkatkan solidaritas sosial. Kita lebih banyak berbagi dengan sesama dan memberikan sedekah, baik itu berupa makanan ataupun uang. Dengan berbagi kita merasa lebih bahagia karena membantu meringankan beban orang lain. Ada bagi takjil dan lain-lain. Ini pahalanya besar. Man aftara musliman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang muslim yang lain, maka pahalanya seperti orang yang puasa, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu. Jadi ada rumus ini bagus ya, bahagia dengan membahagiakan. Ini terinspirasi dari hadis Nabi yang cukup panjang. Ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Wa ahabbul a'mal ilallahi sururun yudkhiluhu fi muslimin. Pekerjaan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah menggembirakan seorang muslim. Coba, ini kalimat bagus sekali ya hadis ini ya. Menggembirakan apa sih? Menggembirakan, kalau disapa, kalau dijabri tanya apakah sehat atau tidak, ataukah yang lain itu kan senang kita ya. Dikasih bingkisan, dikasih parcel, suruh kegembiraan yang kita berikan, kita bagi kepada orang lain. Atau menjauhkan kesusahan darinya, kita hibur. Jadi sebenarnya pelawak itu profesi yang bagus sebenarnya, menghibur ya. Asalkan nggak ada unsur bohongnya ya. Kalau ada unsur bohongnya nggak boleh ya. Menghibur itu kan menggembirakan. Membayarkan hutangnya, ini apalagi ya. Membayarkan hutangnya, semua kita punya tanggungan ya. Katanya hidup tanpa hutang seperti malam tanpa bintang, katanya begitu ya. Itu hanya orang jalanan sana. Jadi kalau ada membayarkan, ada tanggung, Pak, dengan ada hutang pintu, sama ini Pak, mana mereka itu? Saya bayarkan. Wah, luar biasa ya, Masya Allah. Menghilangkan laparnya, ngasih sedekah ya, sedekah Jumat, apalagi bulan Ramadan ya, sedekah makanan. Barangkali kita sudah paham ya. Ini luar biasa ya, manfaatnya, apalagi pada orang soleh, apalagi kepada penghafal Al-Quran. Karena makanan itulah masuk ke perut kita, ke perut orang yang kita sedekahi, menjadi darahnya, menjadi dagingnya, sehingga apabila energi yang telah dimasukkan ke dalam tubuhnya itu outputnya berupa tilawatul Quran, berupa ibadah, berupa menghafal Quran, Masya Allah, investasinya jangka panjang, terus nggak berhenti untuk kita. Ada kelanjutannya, masih panjang hidup ini. Kata Rasulullah begini, la'an amshi ma'afidli fi hajatillah. Seandainya saya berjalan bersama dengan saudara saya memenuhi hajat kebutuhannya, ahabbu ilayya, lebih aku sukai min an a'takifa fi masjidi hadza syahr, daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Coba kita bayangkan, sholat di Masjid Nabawi berapa? 1000 kali lipat. Kalau kita iktikaf 1 bulan, coba kita itu berapa kali sholat gitu. Tetapi kata Rasulullah, aku berjalan, bonceng dia, ngantar dia, mau beli apa, beli kerupuk atau beli nasi, beli apa, monggo saya antar, atau kalau nggak bisa saya belikan. Butuh apa sih? Butuh ngurus ini KTP, nggak ada koneksi, kita teleponkan kepala dinasnya, langsung jadi KTP-nya misalnya ya. Masya Allah, itu adalah vokasi yang bisa kita lakukan, pahalanya lebih baik daripada kita beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Jadi kita bahagia dengan membahagiakan. Ada kisah nyata, seorang profesor doktor yang dia punya sakit jantung tapi masih bisa jalan-jalan. Dia suatu saat mampir di rumah atau di toko lah, di tempat penjual daging. Terus dia lihat ibu-ibu mengais-ngais tong sampah ya, mencari sisa-sisa daging. Ditanya, Bu, untuk apa sih? Kata dia, ini
Saya punya anak-anak kecil butuh asupan vitamin ataupun makanan yang bergizi. Kok nggak beli? Nggak punya uang ya? Terus ditanya kebutuhannya berapa sih sebulan? Kebutuhannya mungkin ya 1 kilo cukup lah sebulan. Maka profesor ini langsung menemui si jadalnya, tukang daging ini dibayar cash ya. Sudah diakumulasi 1 bulan, digenapkan 2 kilo kali 12 bulan. Jadi dia sudah bayar kontan 24 kilo ya untuk ibu ini. Tiap bulan, tiap waktu monggo panjenengan bisa mengambil dari tukang jagat ini. Subhanallah, luar biasa. Ibu ini sampai menangis ya, sampai senangnya luar biasa menerima sedekah dari profesor. Profesornya juga sama, dia kaget ya, dia gak mengira ekspresi kegembiraan ibu-ibu ini lebih daripada dia bayangkan. Sampai dia pulang ke rumah, istrinya, anak-anaknya kaget, kok senang sekali si bapak hari ini, ada apa? Diceritakan begini. Gak bisa dibayangkan kegembiraan daripada bapak ini. Tapi karena ya sudah ada jadwal, beliau sudah dijadwal operasi jantung di London sana, di luar negeri, di Inggris, sudah nggak bisa di-cancel. Hanya dia terbang ke sana bersama keluarga. Sebelum operasi dicek di laboratorium, ternyata normal semua, pembuluh darahnya normal. Dokternya kaget, mau operasi. Panjenengan ya kalau bahasa kita, Prof, Anda ini apa yang Anda lakukan di Indonesia? Kok bisa normal semua ya? Diceritakan saya memberikan kepada ibu-ibu ya, saudara seperti ini. Wah, inilah yang faktor yang menyebabkan Anda normal kembali. Karena Anda membahagiakan orang lain, Anda menjadi bahagia, dan akhirnya Anda sehat. Gak jadi operasinya ya. Walaupun sudah kesana gak jadi kan alhamdulillah. Daripada operasi kan belum tentu berhasil juga ya. Dan biayanya lebih besar. Kalau nggak jadi operasi kan lebih mirip. Artinya dia akhirnya dia pulang dan sehat walafiat. Ini ada hikmah, saya ingat ya. Barangkali kita punya saudara, punya kawan-kawan yang sakit jantung ya. Saya punya murid juga, ada 2 orang anak kelas 3 SMP itu sakit jantung, tapi semangat luar biasa. Saya kasih resep begini. Di Al-Quran itu ada penyebutan surah At-Tin ya. Ada nama At-Tin. Tin disebutkan dalam Al-Quran itu 1 kali saja, surat At-Tin saja. Tapi Zaitun itu 6 kali penyebutannya di surat At-Tin dan surat-surat yang lain. Ada profesor dokter dari Jepang yang sakit jantung mengambil kesimpulan dia ini masih non-muslim, masih kafir ya. Tapi membaca dan pinter dia mengkaji Al-Quran, dia simpulkan, wah ini berarti obat ini. Akhirnya dia konsumsi 1 hari 1 buah tin dan 6 buah zaitun tiap hari. Insya Allah ya. Akhirnya Allah memberikan kesembuhan kepada profesor. Nggak tahu berapa lama dia minum, dia sakit dari jantungnya itu dan sehat walafiat. Akhirnya dia semakin yakin tentang kebenaran Al-Quran dan dia masuk Islam, mendapatkan hidayah dengan membaca Al-Quran, dengan menyimpulkan seperti itu dan dia buktikan. Nah, ini termasuk mukjizat keilmuan Al-Quran yang dibuktikan kebenaran. Insyaallah ya. Jadi itulah kita bisa mendapatkan kebahagiaan dengan membahagiakan orang lain. Yang berikutnya, yang kelima adalah meningkatkan kesehatan fisik. Selama Ramadan kita berpuasa dari fajar hingga maghrib. Meskipun berpuasa dapat menimbulkan rasa lapar dan haus, tetapi puasa juga memiliki manfaat positif bagi kesehatan fisik kita. Puasa dapat membantu membersihkan tubuh dari racun dan mengurangi berat badan. Dengan merasa lebih sehat, kita akan merasa lebih bahagia. Walaupun hadisnya dhaif ya, mohon maaf saya sampaikan. Ada hadis yang populer, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka akan sehat, itu hadisnya dhaif. Ada sisi kelemahan dalam hal sanadnya, perawi yang lemah. Tetapi maknanya telah dibuktikan di dunia medis benar ya, bahwasanya puasa ini identik dengan kesehatan.
Dulu ada penelitian. Penelitiannya terjadi pada tikus. Ada 2 ekor tikus yang dipisah. Yang mana satu itu diberi makan secara berlebihan, satu dengan makan yang secukupnya. Ternyata tikus yang diberi makan berlebihan ini sakit-sakitan, dan tikus yang diberi makan secara teratur, ya, secara terjadwal, ini sehat walafiat. Ini kan katanya puasa, ini berlebihan makanannya, ini secukupnya, lebih sehat. Ada lagi orang yang sakit paru-paru, dia dirawat di rumah sakit di dalam kota yang begitu sesaknya, rumah sakit yang sesak, full, tidak ada refreshingnya sama sekali, dia tingkat kesembuhannya lebih lama daripada orang yang sakit paru-paru dirawat di rumah sakit di tengah sawah, hutan dengan pemandangan yang hijau, ada rumputan, ada burung-burung dan disuplai secara teratur, itu tingkat kesembuhannya lebih cepat daripada yang dirawat di dalam hutan. Ini membuktikan bahwasanya faktor makanan, faktor kesehatan mental ini sangat mempengaruhi kesehatan dari sisi fisik. Jadi kalau ada yang dulu pernah kita belajar olahraga, ya, kesehatan itu mensana in corpore sano, apa artinya itu, ya? Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu menurut saya itu balik, ya. Harus dibalik itu. Buktinya apa? Ada artis, bukan artis, tapi atlet-atlet yang badannya sehat, tapi jiwanya nggak sehat, itu ada. Harusnya dibalik. Kalau jiwa kita sehat, insya Allah fisik kita sehat. Sehingga dalilnya itu di Indonesia Raya ini. Indonesia Raya itu sebagai dalilnya, buktinya maksudnya, ya. Dalil penguat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu, ya. Jiwa dulu kita bangunkan, kita sehatkan, baru badannya sehat. Puasa ini adalah menjadikan jiwa kita sehat, sehingga insya Allah fisik kita juga sehat. Kemudian dengan Ramadan kita insya Allah, ya, lebih dekat dengan keluarga. Ramadan ini menjadikan momen yang tepat untuk mempererat hubungan dengan keluarga. Kita dapat menghabiskan waktu bersama saat berbuka puasa, ya, saat sahur. Selain itu kita juga dapat mempererat hubungan dengan kerabat dan teman. Dengan merasa lebih dekat dengan orang-orang yang terdekat, insya Allah akan membuat kita akan merasa lebih bahagia. Kata orang Jawa, mangan kumpul, ya. Kalau menurut saya lebih baik kumpul makan-makan, ngopi-ngopi, ya. Insya Allah dengan berkumpul kita akan mendapatkan keberkahan. Kemudian yang ketujuh adalah peningkatan kegiatan ibadah. Di bulan Ramadan ini kita hendaknya kita bisa manfaatkan untuk memperbanyak ibadah seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran. Kemudian dengan meningkatkan kegiatan ibadah, kita akan merasa lebih dekat dengan Allah dan merasa lebih bahagia karena merasa lebih bermanfaat. Sekali lagi, dengan ibadah psikis kita semakin kuat dan jiwa kita ataupun fisik kita semakin sehat. Yang terakhir adalah merasakan kebahagiaan dalam berpuasa. Meskipun terasa berat di awal, namun saat berbuka puasa kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena berhasil melewati hari-hari puasa. Selain itu, puasa juga dapat memberikan kebahagiaan dan kedamaian dalam hati kita. Ada hadits populer yang banyak periwayatannya sahih, jadi muttafaqun alaih, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, satu kegembiraan saat berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan yang berikutnya adalah pada saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbuka puasa walaupun sederhana dengan kurma saja sudah terasa nikmat luar biasa. Dengan kolak saja
dengan S2, Masya Allah ya, luar biasa. Itu sudah menghapus dahaga sepanjang hari. Itulah kegembiraan yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak puasa. Apalagi nanti pada saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang terakhir, kunci-kunci kebahagiaan yang disampaikan oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Jika kita ingin sehat, maka kita lakukanlah siap puasa. Jika kita ingin wajahnya bersinar, maka perbanyaklah kita melakukan qiyamul lail, qiyamul Ramadan, salat tarawih kalau di bulan Ramadan. Jika ingin hati kita lapang, maka kita membaca tilawatul Quran dengan murattal, dengan tartil. Jika kita ingin bahagia, maka di antara rumusnya kita sholat di awal waktu. Ini menunjukkan dari sisi kedisiplinan. Jika nafsu menggelegar, maka segera kita berwudu dan beristighfar, insya Allah. Karena nafsu itu dari setan dan akan terkendali dengan air wudu, akan hilang insya Allah dengan istighfar. Apalagi apabila kita gelisah, gundah tanpa sebab, maka kita perbanyak doa, dan juga secara fisik kita salurkan energi kita untuk olahraga. Apabila kita ingin menghilangkan tekanan, ancaman hidup yang berat, maka kita perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dan zikir-zikir yang lainnya. Karena dengan zikir itulah hati kita menjadi tenang. Jika kita ingin hidup berkah dalam limpahan rahmat, maka pastikan rezeki yang halal dan kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jika kita ingin kekayaan harta, maka kita memperbanyak sedekah. Maka qasad sedekah min mal. Dalam hadis begitu ya, tidak akan berkurang harta itu dengan sedekah. Para salafus saleh kita dulu semangat sedekah terutama di bulan Ramadan luar biasa. Mereka sering menjamu tamu-tamunya. Abdullah bin Umar gak pernah sekalipun dia berbuka sendirian, pasti ngajak anak yatim, anak-anak fakir, diajak bersama-sama. Pernah suatu saat ketika sudah siap-siap ya, dengan keluarganya untuk berbuka, tiba-tiba ada yang ketuk pintu, ada beberapa orang minta sedekah, diambillah makanan, dikasihkan, sisanya dimakan keluarganya. Ketika Abdullah bin Umar masuk rumah, kok habis semua, dia akhirnya berbuka dengan air putih saja. Beliau tapi menikmatinya ya, dengan kedermawanannya itu. Beliau pernah punya uang 4.000 dirham, nggak tahu dari hasil usahanya atau dari yang lainnya, itu nggak dibawa pulang, dibagi-bagikan selama 2 hari baru habis. Keluarganya nggak dapat apa-apa ya, dari uang 4.000 dirham. Subhanallah, yang luar biasa. Itulah kedermawanan para salafun soleh kita dulu. Mereka luar biasa semangatnya ya, di dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini. Itulah akan bisa memberikan dampak positif, kebahagiaan pada kita semuanya, insya Allah. Baiklah, saya kira cukup untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita semuanya, memberikan keberkahan waktu, keberkahan usia, keberkahan segala nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya.